Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Novi Prima Dewi, dokter spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah kepala leher, subspesialis neurologi, konsultan, magister kesehatan. Saya adalah dosen tetap pada program studi pendidikan dokter spesialis ilmu kesehatan THT BKL Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret di Surakarta. Saya mengampu mata kuliah neurologi sesuai dengan subspesialisasi saya, yaitu neurologi. Hari ini saya akan melakukan pemaparan mengenai perkuliahan di bidang neurologi di program pendidikan dokter spesialis ilmu kesehatan THT BKL di Fakultas Kedokteran UNS. Pemaparan ini dalam rangka unjuk bukti pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi di bidang pengajaran. Dalam mendeskripsikan mata kuliah ini, saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, Assessment. Delivery akan menjelaskan mengenai apa yang akan saya ajarkan dalam mata kuliah ini. Interaction menjelaskan bagaimana saya berinteraksi dengan peserta didik dalam mata kuliah ini. Assessment adalah bagaimana saya menilai kinerja peserta didik secara objektif. Saya akan menjelaskan mengenai rencana pembelajaran semester ini, khususnya semester 1, yaitu bobot mata kuliah ini adalah 9 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 7 SKS praktek. Bahan kajian bidang NO terdiri dari beberapa modul yang mengacu pada standar yang ditetapkan oleh Kolegium Ilmu Kesehatan THT BKL, di mana bidang kajian tersebut adalah gangguan pendengaran dan gangguan keseimbangan perifer. Materi tersebut penting dilakukan karena dijumpai banyak sekali kejadian di masyarakat yang mengalami gangguan pendengaran dan gangguan keseimbangan di sehari-hari mereka. Aspek apa yang saya sampaikan di bagian delivery, yakni meliputi sesi pertemuan yang berbasis pada capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan oleh program studi bagian THT BKL, akan dijabarkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah, sehingga mata kuliah harus bisa sejalan dengan yang ditulis capaian pembelajaran lulusan. Hal-hal yang harus dicapai oleh mahasiswa secara umum ada 3 hal, antara lain mampu mendiagnosis dan menentukan tata laksana gangguan pendengaran, mampu mendiagnosis dan menentukan tata laksana gangguan keseimbangan perifer. Sedangkan hal-hal yang harus dicapai oleh mahasiswa dalam pembelajaran di bidang neurologi ini secara khusus adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menyusun diagnosis penderita, kemudian melakukan prosedur klinik dan pemeriksaan penunjangnya dalam bidang neurologi, kemudian dia bisa mengelola penyakitnya, dan kemudian dia juga bisa menangani masalah-masalah yang selanjutnya timbul pada pasien tersebut, sehingga dia bisa melakukan tindakan secara komprehensif terhadap penyakit dalam tingkat individual, keluarga, akhirnya pada masyarakat. Dengan bekerja secara bersama-sama, menyeluruh dan holistik dengan bagian-bagian lain seperti pediatrik, penyakit dalam, kemudian neurologi dan sebagainya, di mana dia bisa berperilaku secara profesional, bermoral, dan mengenali masalah-masalah etika serta aspek hukum kedokteran dalam bidang neurologi. Untuk mencapai capaian yang diharapkan, saya berpedoman pada textbook dan modul yang sudah ditetapkan oleh Kolegium THT BKL. Selain itu, saya juga memberikan masukan dari jurnal-jurnal terbaru sehingga para peserta didik dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan terkini. Selanjutnya, untuk berinteraksi dengan peserta didik, prinsip interaksi yang saya gunakan adalah student-centered learning, di mana ini akan memberikan kuliah interaktif pada peserta didik, mempresentasikan materi yang akan didiskusikan, kemudian menyisipkan pertanyaan untuk melatih peserta didik berpikir dan menyampaikan pendapatnya.
Saya juga menggunakan studi kasus yang nyata agar peserta didik dapat menganalisisnya lebih tajam, serta dia dapat belajar secara komprehensif suatu kasus agar dia juga dapat mengevaluasi kasus tersebut sehingga dia dapat menegakkan diagnosis dan menentukan tata laksana yang benar terhadap penyakit tersebut. Yang kita gunakan adalah presentasi model, jurnal, juga bimbingan skills lab untuk menegakkan diagnosis. Yang terakhir, asesmen adalah bagaimana saya menilai kinerja peserta didik saya secara objektif sesuai dengan performa masing-masing. Maka sebelum perkuliahan dimulai, saya sampaikan pada peserta didik poin yang akan saya nilai dalam mata perkuliahan ini. Poin-poin tersebut tertera dalam kontrak pembelajaran yang sudah berisi pengukuran atau asesmen yang disesuaikan dengan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan subnya masing-masing. Harapannya, peserta didik dapat mengetahui terlebih dahulu poin-poin penilaian sehingga dia dapat mengatur strategi dalam perkuliahan ini. Sebagai bahan penilaian, saya melakukan asesmen berdasar rumus 1A plus 2B plus 2C dibagi 5, di mana A merupakan poin untuk menilai kemampuan kognitif peserta didik dengan cara tes tertulis. Kemudian B merupakan poin untuk menilai kemampuan psikomotor para peserta didik. Sedang C merupakan penilaian menggunakan afektif peserta didik. Terakhir, sebagai bahan evaluasi, saya melakukan penilaian berdasarkan tes tulis untuk kognitif berupa pretest dan posttest. Tugas berupa presentasi kasus dan bimbingan jurnal serta laporan kasus. Kemudian mini clinical examination atau mini check serta direct observational of procedural skills atau DOPS untuk menilai psikomotornya. Terakhir adalah kemampuan afektif peserta didik berdasarkan penilaian mini PET. Bobot penilaian sebesar 20% kognitif, 40% psikomotor, dan 40% sikap, perilaku, serta patient safety. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan memulai perkuliahan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap dengan perkuliahan hari ini? Siap. Sudah baca modul? Oke, untuk lebih jelasnya akan saya berikan kuliah tentang gangguan pendengaran. Yang pertama adalah definisi. Gangguan pendengaran itu adalah gangguan kemampuan untuk mendengar atau mendeteksi pembicaraan dari suara lingkungan di sekitar kita. Klasifikasinya di sini gangguan pendengaran dapat kita kelompokkan menjadi 3, yaitu sensory neural hearing loss, di mana gangguan pendengarannya terjadi pada telinga bagian dalam. Jadi ada masalah pada transmisi rangsangan di kokleanya. Yang kedua adalah conductive hearing loss, di mana gangguan pendengaran tersebut terjadi pada outer sampai dengan middle ear, sehingga transmisi gelombang suara terganggu sebelum kokleanya. Yang terakhir adalah mixed hearing loss, di mana gangguan pendengaran yang bisa melibatkan sebelum atau pada koklea. Penyebabnya yang conductive hearing loss, ya, yang dari telinga bagian luar ke telinga bagian tengah, ini bisa terjadi pada kondisi perforasi membran timpani, kemudian pada hemotimpanum, ya, kemudian ada otitis eksterna, otitis media akut, otitis media kronis, kolesteatum, tumor, kemudian juga ada kelainan secara kongenital, kemudian juga ada barotrauma, dan kondisi lain seperti seruman dan otosklerosis. Yang sensory neural hearing loss ini banyak terjadi ya pada bayi-bayi baru lahir, yaitu dengan congenital syndrome dan non sindromnya. Kemudian pada lanjut usia, yaitu presbikusis, gangguan pendengaran akibat kebisingan, cedera kepala, penyakit Meniere,
Kemudian ada juga karena efek samping dari obat atau kita sebut dengan ototoxicity, misalnya pada aminoglycoside, loop diuretik, dan beberapa obat agen kemoterapi. Keadaan gangguan secara sistemik juga bisa berpengaruh, misalnya pada diabetes mellitus. Kemudian juga adanya schwannoma vestibuler dan sebagainya, ini yang sedang ini adalah autoimun. Nah, ini juga banyak yang sudah mulai banyak ya. Selanjutnya untuk yang mixed hearing loss, ini bisa terjadi pada kondisi otitis media suppuratif kronik. Kemudian yang juga terjadi secara genetik, kongenital sejak lahir. Kemudian ada trauma pada telinga tengah dan telinga dalam yang melibatkan telinga dalam. Kemudian juga ada tumor kanalis acousticus externus. Nah, diagnosis ini bagaimana kita caranya untuk menegakkan diagnosis? Dimulai dari anamnesis. Ya, anamnesis di sini harus mencakup 7 secret. Yang pertama adalah lokasi, kemudian onset, ya, ketiga kualitas, keempat kuantitas, kelima yang memperberat dan yang memperingan keluhan atau gejala, kemudian juga bagaimanakah lingkungan sekitar, kemudian adakah riwayat penyakit yang diderita oleh keluarganya. Sekarang saya mau tanya, misalnya ada pasien dengan keluhan berdengung, apa yang akan kamu tanyakan? Ari, silakan. Izin dokter menjawab. Jika pada pasien dengan telinga berdengung, yang pertama kita tanya adalah lokasinya dahulu. Betul, lokasinya. Yang telinga yang sebelah mana? Kanan atau kiri? Atau kedua-duanya? Lanjut. Nah, yang kedua adalah sudah berapa lama keluhannya dirasakan atau onsetnya? Ya, onsetnya terjadinya itu kapan? Ya. Selanjutnya. Apa faktor yang memperingan dan memperberat dari keluhan telinga berdengung? Yang memperberat misalnya dipakai untuk kerja makin berat terasa, atau istilahnya kalau mendengar suara yang keras akan terasa lebih kencang juga dengungannya. Ya, lanjutnya. Kuantitas atau kualitas dari keluhannya. Ya, kualitas yang kualitas yang dimaksud di sini sampai seberapa parah keluhan itu dirasakan. Apakah sampai mengganggu pasien tersebut dalam bekerja, dia tidak bisa fokus, kemudian dia juga tidak bisa tidur malamnya. Nah, sedangkan yang kuantitasnya itu seringnya kambuh, apakah selama ini dia kambuh terus atau hilang timbul. Nah, ada lagi satu yang belum, yang memperingan. Nah, di sini apakah dipakai untuk istirahat, dengungannya hilang. Terus ada lagi faktor apa, Ari? Faktor lingkungannya? Faktor lingkungan yang mempengaruhi dari ya, misalnya adalah tempat tinggalnya di tempat yang bising, ya. Nah, itu yang kita maksud dengan anamnesis. Selanjutnya adalah kita lakukan pemeriksaan fisik pada pasien. Silahkan, ada yang bisa menjawab bagaimana pemeriksaan fisik, apa yang harus kita periksa yang pertama? Dokter, ya. Pada pemeriksaan fisik yang pertama kita lakukan adalah inspeksi dulu dokter pada bagian telinganya. Ya. Melihat apakah ada kelainan atau tidak. Betul. Adakah di kanalis acousticus externusnya ada yang menyumbat, misalnya ada kotoran. Nah, terus apalagi? Melihat apakah yang telinganya hiperemis atau tidak. Iya, betul. Apakah adakah tanda-tanda inflamasi di liang telinganya dan sebagainya. Nah, itu harus dilakukan dahulu sebelum kita melakukan pemeriksaan penunjangnya. Bisa disebutkan pemeriksaan penunjang untuk gangguan pendengaran yang sederhana. Ya, silahkan, Dr. Bia. Izin menjawab, dokter. Untuk pemeriksaan penunjang sederhana bisa menggunakan tes Garputala, dokter. Dengan Garputala biasanya dengan frekuensi 512 untuk memeriksa tes Rina, Weber, dan Swabah, dokter. Gunanya tes Garputala adalah untuk? Izin dokter, untuk menentukan apakah ada kelainan gangguan pendengaran sensory neural hearing loss atau conductive hearing loss atau mix, dokter. Jadi tes Garputala ini untuk menentukan jenis gangguan pendengaran secara kasar. Kemudian ada lagi untuk menentukan derajat gangguan pendengarannya secara kasar, kita menggunakan
Izin dokter. Ya, silahkan Dokter Rian. Dengan tes fisik dokter izin. Oke, ya tes fisik adalah tes untuk mengetahui derajat gangguan pendengaran secara kasar. Nah, sekarang gold standar untuk pemeriksaan pendengaran, ada yang tahu? Mohon izin menjawab dokter. Ya, silahkan. Untuk pemeriksaan gold standar bisa dilakukan pemeriksaan tes audiometri. Ya, betul ya. Audiometri di sini ada dua, yaitu nada murni dan tutur. Nada murni sendiri adalah merupakan bunyi yang hanya mempunyai satu frekuensi, dinyatakan dalam jumlah getaran per detik. Kita cari apa? Ambang dengarnya. Yaitu apa? Bunyi nada murni yang terlemah pada frekuensi tertentu yang masih bisa didengar oleh telinga pasien. Jadi dengan ambang dengar ini kita bisa menentukan bagaimana konduksinya, bagaimana konduksi tulangnya, bagaimana konduksi udaranya. Nah, selanjutnya adalah audiometri tutur. Audiometri tutur di sini pasien itu diminta untuk mengulang kata-kata yang didengar. Sampai seberapa dia bisa mengucapkan kata-kata atau menirukan kata-kata yang dia dengar. Untuk lebih jelasnya, kita ke ruang audiometri, kita lakukan pemeriksaan, kita coba melakukan pemeriksaan. Ini adalah ruang audiometri. Ruang audiometri ini ada syaratnya, yaitu minimal 1 kali 1 meter. Harus sunyi, tenang, kedap suara. Ini bisa kalian lihat di sini ya, dindingnya. Ini ada peredam untuk suaranya. Pastikan sebelum melakukan pemeriksaan audiometri, sound pressure meter, level meter di ruangan ini tidak boleh melebihi 40 desibel. Kemudian ini alatnya, audiometrinya, ya. Kemudian pasien duduk berjarak kurang lebih 1 meter dan tidak boleh berhadapan dengan alat. Jadi harus membelakangi alatnya. Lanjut ya, kita lakukan pemeriksaan pada pasien ini. Dokter Raymond bisa dibantu untuk memasang headphone-nya. Yang pertama kita lakukan adalah harus jelas dalam memberikan instruksi ke pasien. Jadi sebelum kita pasang, kita jelaskan pasien ini bagaimana nantinya kalau dia mendengar bunyi melalui alat tersebut ya. Pak, nanti kalau bunyi silahkan tunjuk jari. Kalau dengarnya yang kanan, tunjuk jari tangan kanan. Kalau dengarnya yang kiri, tunjuk jari atau tekan tombol tombol tes ini ditekan ya. Atau kalau mau tunjuk jari sesuai dengan telinganya, yang suara yang di telinga. Ya baiklah, kita mulai ya Pak. Harus konsentrasi sampai selemah apapun suara itu. Kalau masih bisa didengar, silahkan pencet atau tunjuk tangan. Kita lakukan untuk pemeriksaan air conduction. Kita menggunakan headphone ya. Di sini kita lihat ada warna merah dan biru. Yang mana merah ini adalah diletakkan di telinga kanan, yang biru di telinga kiri. Silahkan dipasangkan. Kacamata bisa dilepas Pak, biar nyaman ya. Nah, kemudian operator ya, operator silahkan duduk di sana. Nah, kita lakukan pemeriksaan dimulai dari telinga yang sehat. Ini ada salah satu contoh dari hasil audiometri seorang pasien. Hasilnya adalah dalam batas normal. Warna merah di sini menunjukkan pemeriksaan pada telinga kanan. Yang warna biru pemeriksaan di telinga kiri. Dengan tanda bulat atau lingkaran dan yang sebelah kiri dengan silang, ini menandakan pemeriksaan hantaran udaranya. Ya. Waktu kita melakukan pemeriksaan, kita mulai dari frekuensi 1000 Hz
dengan memberikan sinyal pada intensitas awal adalah 40 desibel. Bila pasien tidak berespon, kita naikkan bertahap 20 desibel sampai pasien tersebut mendengar. Kemudian diturunkan 10 desibel ya, sampai pasien tidak mendengar. Lalu dinaikkan lagi 5 desibel hingga pasien masih bisa mendengar bunyinya. Proses ini diulang sampai didapatkan 2 kali ambang dengar yang sama. Selanjutnya frekuensi 2000, 4000 sampai 8000. Setelah itu kembali lagi ke frekuensi 1000 ya. Kemudian periksa juga frekuensi 500 dan 250 Hz. Tapi bila ada kok ini tidak yakin dengan jedanya, ya kita periksa juga di frekuensi 3000 dan 6000 Hz. Ini adalah tampilan layar dari audiometri, bisa kalian lihat semua. Yang kotak paling pojok kiri atas merah ini menentukan intensitas dari rangsangan yang kita berikan. Nanti kita mulai dari 40 desibel, kemudian yang di tengah frekuensi ini bisa kita naikkan turunkan ya. Tapi ini kita pasang di yang pertama adalah di 1000 Hz ya, kemudian baru kita berikan stimulasi bunyinya sambil kita sampaikan ke pasien. Pak, kalau dengar silahkan pencet tombol atau tunjuk jari sesuai dengan telinga yang mendengar ya Pak. Ya. Kemudian kita lakukan, karena dia sudah mendengar, kita turunkan. Dengar Pak, dan lagi ya, begitu seterusnya. Nanti kalian bisa saling mencoba sendiri ya, dengan menggunakan alat ini. Salah satu materi dari gangguan keseimbangan adalah benign paroxysmal positional vertigo. Kenapa disebut benign? Benign di sini jelas dia tidak mengancam nyawa. Ya, biasanya tidak bertambah parah. Kemudian untuk paroxysmal dia hilang timbul. Muncul tiba-tiba dan durasinya sangat singkat. Dalam hitungan detik atau kurang dari 1 menit. Kemudian posisional adalah gejalanya dipengaruhi oleh perubahan posisi dari kepala. Nah, kalau vertigo ini adalah sensasi gerakan sebetulnya. Vertigo ini adalah salah satu gejala yang muncul dari gangguan keseimbangan. Nah, ini dapat terasa pasien seperti berputar atau ruangannya yang seperti berputar ya. Pada umumnya pasien itu mengeluhkan sensasi dari gerakan berputar. Kemudian keluhan terjadi secara mendadak, hilang timbul, dan terjadi saat perubahan posisi kepala. Serangan utama berlangsung singkat, bahkan gejala somatiknya muncul kuat seperti mual, muntah, takikardi. Setelah rasa berputar hilang, pasien masih bisa merasa melayang hingga beberapa waktu. Keluhan dapat bersifat rekuren. Kita lanjutkan dengan penegakan diagnosis. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu ya, apakah gangguan keseimbangan itu melibatkan sistem sentralnya atau di perifernya. Nah, bagaimana caranya kita untuk mengetahui itu? Ada tesnya. Ada yang tahu salah satunya? Ya, ada yang tahu? Izin dokter. Oke, silahkan dokter Ian. Dengan tes GANSOP dokter izin. Ya, GANSOP di sini. GANSOP ini adalah pemeriksaan keseimbangan sederhana untuk mengevaluasi stabilitas postural pasien yang dinilai meliputi visualnya, somatosensorisnya, dan vestibularnya. Selanjutnya, setelah kita tahu pasien kita mengalami gangguan keseimbangan di perifer, selanjutnya kita harus mencari apakah gangguan keseimbangan di perifer ini BPPV atau non-BPPV. Dengan apa
Dengan bagaimana caranya? Ada yang tahu? Ya, silahkan. Izin menjawab dokter, bisa menggunakan manuver Dix-Hallpike dokter. Ya, dengan manuver Dix-Hallpike. Nah, manuver Dix-Hallpike ini bagaimana caranya? Nah, kita bisa lanjut ke ruang pemeriksaan pasien keseimbangan. Ya, kita lanjutkan di sana. Jadi kita nanti di sana kita belajar bagaimana melakukan manuver Dix-Hallpike untuk menentukan apakah gangguan keseimbangan perifernya adalah BPPV. Ya, kita akan melakukan pemeriksaan keseimbangan yang sederhana, yaitu dengan menggunakan Ganz Shop. Ganz Shop ini terdiri dari 7 posisi. Ya, yang pertama tidak menggunakan spong atau busa, ya. Jadi ini belum kita gunakan dahulu. Jadi pasien posisi pertama ini, posisi penderita berdiri dengan kaki rapat, ya, dirapatkan, mata lurus terbuka, lurus ke depan. Nah, dievaluasi apakah pada saat posisi ini pasien limbung atau jatuh di salah satu sisi. Posisi kedua, penderita tetap dengan posisi seperti ini, tapi mata tertutup. Silahkan ditutup. Kemudian dievaluasi apakah pada posisi ini penderita limbung ke satu sisi. Posisi ketiga, ya, penderita berdiri dengan ibu jari kaki belakang, ya. Ibu jari kaki belakang berada tepat di belakang tumit kaki kiri. Mata tetap terbuka ke depan. Kita awati apakah pada posisi seperti ini pasien limbung ke satu sisi. Selanjutnya sama dengan posisi seperti ini, tetapi mata penderita tertutup. Kita lihat apakah dia limbung di satu sisi. Selanjutnya untuk posisi kelima, kita menggunakan foam atau busa yang berukuran 24 minimal 24 inci kali 12 inci dengan tebal 6 inci, ya. Kemudian kita pasang di bawah pasien, silahkan naik. Dengan mata terbuka, ya, pandangan lurus ke depan, kita pertahankan posisi ini, kemudian kita amati apakah ada pasien limbung ke satu sisi, ya. Kemudian selanjutnya posisi ke-6, penderita diminta untuk tutup mata. Setelah itu kita amati juga, dan selanjutnya posisi ke-7, penderita turun dari foam. Kemudian kita lanjutkan untuk jalan di tempat. Ya. Apakah kita amati apakah pasien berpindah posisinya pada posisi. Interpretasi hasil normal atau stabil jika pada posisi 1-7 pasien tetap di tempatnya, tidak ada pergeseran. Namun jika pasien jatuh pada posisi 5 dan 6, lesinya ada di sentral. Sedangkan kalau dia jatuh pada posisi 6 atau 6 dan 7, lesinya ada di perifer. Nah, Ganz ini memang sangat sederhana, tetapi bisa untuk melihat apakah gangguannya di sentral dan perifer. Demikian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Video pembelajaran lengkap sudah saya cantumkan pada deskripsi video. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat dan bisa diaplikasikan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.